Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas keramaian yang terjadi di Golden Disc Award kemarin. Lebih tepatnya Golden Disc Award yang diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Nah, mungkin polo-polo udah tahu Golden Disc Award itu apa? Ya, yang ada artis-artis K-pop. Paling gampangnya kayak gitu. Dan jujur, Golden Disc Award kali ini yang diadakan di Jakarta ini line up-nya sungguhan keren-keren banget. Semua artis-artisnya itu wah, ngetop-ngetop banget. Aku pun sangat kaget melihat line up-nya. Dan aku yakin cukup banyak follow-follow di Indonesia yang juga kagum melihat line up dari acara Golden Disc Award kali ini. Ternyata di satu sisi ada beberapa orang yang membuat onar yang membuat acaranya ini tidak kondusif. Dan aku yakin cukup banyak follow-follow udah tahu. Langsung kita tonton dulu video kejadiannya. Kenapa sih heran banyak-banyak berantem? Seperti yang udah kita lihat barusan, ada sebuah kericuhan yang terjadi. Dan mungkin buat polo yang masih bingung kericuannya kenapa dan apa yang membuat keramaian, sebenarnya ini udah dirangkum dengan baik oleh dua akun yang ada di Twitter. Ini mungkin ada lebih dari itu, tapi dua akun ini yang tak lihat kemarin, yaitu Seraphine sama Zidan. Mereka berdua ini udah merangkum dan berikut adalah beberapa larangan. Pertama, dilarang membawa kamera profesional. Ya, ini lumayan umum untuk konser-konser besar. Biasanya kamera besar ataupun yang profesional, yang ini mungkin nggak terlalu besar, tapi kamera-kamera yang lensa sama bodinya bisa dipecah kayak gini biasanya itu dilarang karena mengganggu penonton lain. Bisa jadi kalau ada flash, itu ada flash, terus ada bunyi cak tak tak, sama lensanya kalau besar ini menutupi pandangan orang lain. Nah, di luar itu mereka bilang kalau mereka itu masuk ke dalam venue tanpa wristband, alias kayak alat yang menunjukkan bahwa kalau orangnya itu punya tiket gitu. Di luar itu, orang ini juga melakukan kekerasan secara verbal dan juga fisik. Jadi mesu-mesu dan juga banting salah satu staff seperti video yang udah barusan kita lihat itu. Dan juga di luar itu, terlihat sangat jelas kalau orangnya itu teriak-teriak dan mengacungkan jari tengah. Jujur setelah itu kalau misalnya follow baca di Instagram ataupun di Twitter, ada orang yang juga memblow up ataupun membuka, mereveal akun-akun mereka ini. Jujur aku nggak ngikutin semua dari mereka, tapi satu cowok yang agak bernutrisi ini tak lihat. Dan sebenarnya akun Twitternya itu udah nggak ada waktu aku pertama nyoba ngecek akun Twitternya. Tapi setelah tak cari-cari, ternyata ada satu website bernama shotway.com. Ini nggak tak rekomendasikan untuk sana karena sangat banyak iklan-iklan yang nggak pantas, kayak iklan-iklan online judi lah. Terus ya, jadi pokoknya nggak tak sarankan, takutnya ada virus atau gimana. Tapi kalau berdasarkan Shotway sendiri, mereka bilang bahwa mereka ini adalah website yang bisa menganalisa bagaimana performance sebuah akun di Twitter. Dan kebetulan akun yang dimaksud sama Seraphine ini masih ada jejaknya di situ. Nah, sekarang mari kita baca apa yang tertulis di akun ini terlebih dahulu. Di sini, kalau kita lihat nama akunnya, ini tertulis dalam tulisan Korea, yaitu Daeri Jigsaw Home Run Ball. Home Run Ball ini adalah nama kue. Kalau di Indonesia kan mungkin kayak jet set, ciki gitu, oke? Sedangkan Daeri Jigsaw, Daeri itu artinya joki, Jigsaw itu kayak fotografer atau orang yang memfotokan sesuatu. Ya fotografer, tapi fotografer terdengar terlalu profesional. Jadi yang jepretin. Jadi kalau di Indonesia kan, nama akunnya ini adalah Joki Ambil Foto Jet Set. Kayak gitu. Dan di bawahnya ada tulisan seperti ini. R3, R5, R6 ini adalah nama kamera. Sedangkan yang 100, 500, 70, 200 itu nama lensa. Dan setelah itu ada tulisan EL1. Itu artinya adalah flash yang digunakan. Jadi dia menunjukkan, ini loh jenis kamera yang tak gunakan. Di sebelahnya ada PayPal, alias itu adalah sarana pembayaran yang dia harapkan. Dan juga di sebelahnya tertulis bahwa refund tidak bisa dilakukan semena-mena gitu. Dan di sebelahnya lagi juga tertulis bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaan berhubungan foto dalam jumlah sedikit ataupun salah foto. Dan di sebelahnya lagi ada tulisan bahwa foto yang sudah dikirimkan akan dihapus setelah dikirimkan kepada klien.
Nah, kayak gitu, ada 575 followers berdasarkan orang ini. Dan kalau dilihat di bawahnya, ada pin tweet. Mungkin ini yang penting buat dirinya, makanya di pin. Nah, di sini tertulis hal yang sama, cuma di situ tertulis seperti ini. Mail dari Jiksa 진행합니다. Tiap hari saya melakukan joki ambil foto, lalu di bawahnya lagi, untuk yang mau tanya, mohon hubungi melalui Open KakaoTalk. Nah, Open KakaoTalk ini sebenarnya kayak Open KakaoTalk ini agak beda sama KakaoTalk biasanya. Kalau KakaoTalk itu kayak WhatsApp, kita sama-sama tahu paling nggak ID-nya ataupun nomor HP-nya. Tapi kalau Open KakaoTalk itu kayak ada satu link. Nah, di situ sama-sama terhubung, tapi sama-sama nggak tahu ini siapa, kamu siapa. Kayak bisa menggunakan akun anonymous. Jadi kalau WhatsApp kan kita ada profil ya satu itu. Tapi kalau open chat ini, kita bisa masuk ke dalam grup chat itu ataupun ruangan itu dan mengubah identitas kita lagi. Jadi nggak harus pakai identitas asli. Gimana ya jelaskannya? Ya pokoknya satu room yang kamu tidak perlu menuliskan dengan jelas nama asli kamu siapa. Jadi orang yang menghubungi pun nggak perlu membuka identitas, orang yang dihubungi pun nggak perlu membuka identitasnya. Di bawahnya tertulis lagi jenis kamera, dan di bawahnya tertulis bahwa dia ini menunjukkan preview dalam waktu yang singkat. Preview yang dimaksud gini, kalau misalnya dia pergi ke sebuah acara lalu moto, nah previewnya, sampelnya itu dikirim secepat mungkin. Nah, dia bilang untuk foto originalnya di bawahnya itu akan dikirimkan dalam waktu 24 hingga 48 jam. Dan di bawahnya lagi dia tuliskan asalkan jadwalnya memungkinkan, dia bisa bekerja gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya dia kosong, dia bakal berangkat untuk pekerjaan kayak gitu. Di bawahnya lagi dia tuliskan berangkat atau pulang dari music band ataupun radio. Di bawahnya juga dituliskan stage greeting musical ataupun teater, juga bisa konser, fan meeting, ke luar negeri ataupun masuk dari luar negeri di bandara, semuanya bisa. Nah, tertulis seperti ini. Jujur kalau dilihat akunnya agak membingungkan ya toh, dia ini orang yang ngapain. Nah, dari sini aku baru mulai mencari tahu ini orang itu sebenarnya bekerja sebagai apa, dan aku pun baru jadi tahu dengan istilah dari Jiksa ataupun joki ambil foto ini. Nah, sekarang tak jelaskan pelan-pelan apa itu dari Jiksa. Dulu, waktu pertama idol-idol generasi pertama muncul, kan yang ada itu namanya adalah fans. Nah, setelah itu ada beberapa kelompok fans yang mereka itu mulai membeli kamera yang bagus, yang profesional, dan memoto artis mereka sebaik mungkin, dan ini di-share ke sesama fans. Tapi dulu kan nggak ada yang namanya Instagram ataupun Facebook, adanya itu masih kayak Friendster gitu ya toh. Sehingga orang-orang ini itu dulu disebut sebagai homepage master dan disingkat menjadi Homma. Hingga saat ini masih ada. Jadi orang-orang yang ngefans, dan karena saking ngefansnya, mereka tuh moto artis, lalu fotonya diedit dengan baik, lalu di-share di sosmed. Dan berharap orang-orang yang sama-sama ngefans artis ini juga bisa terobati, dan juga berharap orang-orang yang sebelumnya nggak tahu ataupun nggak kenal sama artisnya ini, melalui foto ini jadi bisa ikutan ngefans dan mendukung artis mereka. Dan istilah Homma ini sebenarnya muncul di masa-masa Shiny, karena di masa-masa itu ada grup yang disebut sebagai Shiny Depo Yoshin, yang berarti dewa foto, ya tapi karena cewek, Dewi foto, Basoka Shiny. Nah, kenapa Basoka? Karena lensanya besar-besar gitu. Nah, jadi makanya dibilang Basoka. Nah, mereka ini terkenal banget karena hasil fotoan mereka ini jauh lebih kayak dapat dibandingkan foto-foto yang dihasilkan dari entertainment. Mungkin karena mereka ngefans, jadi mereka itu tahu apa titik kerennya ataupun titik cakepnya atau titik yang disukai oleh para fans gitu, sehingga fotonya itu sangat memuaskan. Dan di luar itu kadang itu mereka ngikutin jadwalnya Shiny, dan waktu Shiny nggak datang, artis-artis lain pun difotokan dengan bagus dan di-share ke fan club mereka gitu. Nah, awalnya kayak gini, dan jujur orang-orang yang melakukan ini mereka itu harus beli kamera, lensa, dan jujur kamera-kamera kayak gini kalau misalnya kamu nggak hobi ataupun ini bukan pekerjaan, jujur ini kan lumayan mahal sehingga nggak semua orang punya gitu. Tapi mereka itu belain beli dan menghasilkan foto-foto seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan homepage master, dan setelah itu muncul yang disebut dengan dari Jiksa. Dari Jiksa ini sebenarnya konsepnya mirip kayak homepage master, cuman mereka itu lebih kayak profesi. Jadi dibayar untuk memfoto orang, dan fotonya ini dikirimkan kepada orang yang membayar mereka. Jujur aku pun nggak tahu istilah dari Jiksa ini, dan aku tanya ke beberapa orang yang istilahnya ikutan fandom gitu, dan nggak semua orang tahu tentang ini, dan informasinya jujur lumayan terbatas. Tapi berdasarkan informasi yang tak dapat, kemungkinan besar orang-orang ini
dia itu pergi ke panggung itu belain membawa kamera karena dia itu udah dibayar untuk menjepret artis-artis tertentu. Dan biasanya dari Ciksa ini cuman berlaku ketika ada artis-artis level atas. Dan dulunya itu cuman ada dari Ciksa orang Korea. Tapi sekarang ini katanya nggak cuman orang Korea, dari berbagai negara. Jadi ini dijadikan satu profesi baru untuk menghasilkan uang. Nah, di sini ketika kita bilang uang, kita kan juga pengen tahu berapa sih yang dihasilkan ataupun berapa biayanya. Nah, tentu beda orang pasti beda harga, tapi aku nyari di internet gitu loh. Harganya ini berapa? Dan berikut adalah beberapa informasi yang aku dapat. Dan kebetulan ada orang tanya, ini saya mau pakai jasa dari Ciksa ataupun fotografer joki ataupun ambil foto joki ini, dan harganya katanya untuk di dalam negeri itu 100.000 won, untuk di luar negeri itu 200.000 won. Dan ada orang yang jawab, ya harganya segitu itu. Tapi ini kan tahun 2018. Setelah itu aku nyoba cari lebih lagi. Bahkan ada juga orang yang bilang foto 7 lembar itu di harga 100.000 won. Dan kemungkinan ini untuk dalam negeri. Jadi kalau di luar negeri, ataupun kayak di Indonesia gini, kemungkinan dia itu dibayar lebih lagi. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, di profilnya itu kan tertulis bahwa dia akan hapus fotonya setelah dikirimkan kepada klien ataupun orang yang bayar dirinya. Itu sebenarnya adalah etikanya. Tapi setelah aku cari, ada juga orang-orang yang bilangnya, ya ini cuma buat kamu. Tapi dia jual foto yang sama ke beberapa orang, dan mereka, gimana mereka tahu? Oke, sekarang udah paham sama konsepnya dari Ciksa. Nah, sekarang baru kita lihat apa yang terjadi. Pasti polo-polo jadi lebih paham lagi. Berdasarkan di video, yang menjadi masalah tadi kan mereka membawa kamera profesional. Kita nggak tahu gimana caranya mereka membawa kamera profesional, gimana caranya mereka menyelundupkan. Tapi aku juga pernah baca di berita, memang ada beberapa orang yang mereka itu bekerja sebagai tim. Jadi yang satu cuma bawa lensa, yang satu cuma bawa body, lalu mereka masuk di dalam baru digabung. Karena kalau cuma bawa body, nggak ada lensa, ya nggak tahu ya, mungkin nyimpennya lebih mudah, ataupun lebih mudah. Ataupun mungkin ke security bilang, ini saya cuma bawa body buat apa mas? Ya mungkin kayak gitu. Nah, nggak tahu gimana mereka menyelundupkan, tapi mereka membawa kamera yang seharusnya tidak boleh. Dan tentunya diakibatkan mereka membawa kamera, ada staff yang melarang. Tapi mereka ini begitu melawan, karena kalau ini pekerjaan, ya pasti mereka berusaha sekuat mungkin, ya toh. Tentu ini salah, tapi karena untuk mereka ini menghasilkan uang, mungkin mereka maksa, yang membuat kerisuan seperti ini. Di luar itu, ini aku ada informasi lain lagi yang juga tak temukan, tapi yang ini sebatas katanya, jadi mohon jangan diambil 100% bilang bahwa ini benar, tapi ada juga beberapa dari Ciksa, mereka itu dibayar untuk foto, dan juga bahkan tiketnya itu juga disediakan sama pihak yang minta foto gitu. Dan tiketnya itu lebih dari satu katanya. Jadi mereka misalnya masuk nih, terus ketangkap, mereka disuruh keluarkan ya karena bawa kamera. Nah, mereka ini pakai tiket lain lagi untuk masuk lagi melalui gerbang yang lain. Tentu karena gerbangnya banyak, nggak bisa semua security hafal sama muka orang yang dikeluarkan ya toh. Nah, itu ada juga yang bilang kayak gitu. Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi, karena line up-nya itu begitu wah, mungkin GDA kali ini cukup banyak orang yang rela bayar untuk mendapatkan hasil fotoan di konsernya. Sehingga, dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena line up GDA di Jakarta kali ini begitu mewah, mungkin itu yang membuat ada pasarnya. Karena kalau artisnya itu bukan tier 1 katanya, itu nggak ada yang mau bayarin dari Ciksa untuk menghasilkan foto. Tapi karena artisnya ini benar-benar yang di tier 1 semua kayaknya, jadi ada pihak yang rela membayar dari Ciksa untuk artis yang mereka sukai. Nah, sekarang adalah bagian yang paling polo-polo tunggu. Mungkin polo-polo pengen tahu gimana reaksi di Korea. Jujur kalau misalnya ini polo-polo cari di Naver ataupun search engine yang cukup umum di Korea, nggak terlalu banyak berita ataupun postingan yang berhubungan dengan ini. Bahkan nggak bisa polo-polo temukan. Tapi kan ada beberapa page Instagram yang bilang bahwa ini loh reaksi dari netizen Korea. Dan setelah tak lihat dari Pen Cafe kalau nggak salah waktu itu. Nah, mereka itu screenshot satu dalam bahasa Korea dan tak lihat websitenya. Websitenya itu adalah daegu.net atau daegu.com gitu. Nah, websitenya itu coba tak akses dan ternyata websitenya memang ada, tapi nggak semua orang bisa mengakses website itu. Nah, setelah tak cari tahu lagi, ternyata ini merupakan website yang khusus untuk para fandom yang memang ngefans sama artis-artis. Jadi tempatnya para
fans ataupun fandom-fandom berkumpul gitu. Cuman ini merupakan satu website privat yang dikelola oleh perorangan ataupun pokoknya ya grup gitu, dan pendaftarannya itu cuma dibuka setahun itu beberapa kali, dan kalau dibuka itu cuma 1-3 hari. Nah, kalau udah melewati batas itu, kita nggak bisa lagi daftar dan masuk ke dalam website itu. Jadi aku pun mau mencari info ataupun baca itu nggak ada aksesnya. Tapi kalau misalnya follow search di Naver ataupun di berita itu nggak ada yang muncul, dan ini yang tak sayangkan banget. Kebetulan salah satu temanku itu ada yang bekerja sebagai penerjemah bagian panggung di GDA ini, dan setelah tak tanya, dia tuh bilang ya memang ada beberapa orang Korea yang agak nggak bener gitu. Mereka masuk ke daerah staff lalu bilang saya ini VIP gitu, terus sama staffnya disuruh keluar, orangnya bilang ini saya komplain ke kedubes loh gitu. Ya maksa sama sekali nggak benar. Oh, ini barusan tak cari, ada satu orang yang ngepost masalah ini di Naver Post. Ya cuman satu orang. View-nya cuma 1.600 orang. Nah, di sini semua orang Korea tentunya bilang malu, dan ini jujur sangat memalukan ya sebagai orang Korea. Ini nggak mungkin bisa dibenarkan dan parah sih ini. Jujur, homepage master sama Daily Jigsaw ini perbedaannya nggak terlalu kayak jelas. Yang ini homepage master, yang ini Daily Jigsaw. Tapi yang pasti kalau homepage nggak juga sih, karena ada juga orang yang katanya meskipun dia ini homepage master, kadang dia pergi ke sebuah event dan jadi dari Jigsaw gitu. Jadi aku pun nggak bisa membedakan dengan jelas bagaimana homepage master sama dari Jigsaw ini berbeda. Tapi yang pasti ada dari Jigsaw yang benar, dan mungkin ada juga dari Jigsaw yang nggak benar. Kalau misalnya dari Jigsaw itu pergi ke tempat yang memang diizinkan menggunakan kamera dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain, ya kenapa enggak? Tapi kalau seperti ini, parah sih, sungguhan. Aku nggak tahu aku harus bilang apa. Sungguhan. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Aku benar-benar sangat menyayangkan kenapa ada orang-orang yang seperti itu. Dan jujur lumayan khawatir kepada salah satu staff yang bekerja yang dibanting itu. Semoga masnya nggak terlalu cedera terlalu parah, ataupun ya nggak sampai terlalu serius gitu. Dan berharap orang-orang ini, meskipun ada beberapa orang yang katanya udah nge-post minta maaf gitu, berharap ke depannya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan berharap boys, bingung aku harus bilang apa. Tapi pokoknya ini kejadian yang menurutku nggak boleh terjadi lagi. Oke, Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Sekali lagi, ini memang kejadiannya agak dibicarakan di sebuah forum-forum kecil, tapi nggak terlalu besar, nggak masuk berita ataupun ya berita-berita besar gitu. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.